Halo teman-teman, selamat datang di channel Kadek Gadget. Di video kali ini saya akan mereview HP Asus Zenfone Max M2 di tahun 2020. Sebelum kita mulai videonya, pastikan kalian sudah subscribe ke channel Kadek Gadget dan simak baik-baik video ini sampai selesai. HP yang saya pegang ini adalah Asus Zenfone Max M2, bukan Max Pro M2 ya, itu HP yang beda. Dari segi desain, Asus Zenfone Max M2 ini agak ketinggalan zaman, soalnya masih punya poni. Walaupun poninya tergolong kecil, lebih kecil dari poni di Pocophone F1. Kalau saya sih nggak ada masalah dengan desain kayak gini, malah kelihatan beda dibanding HP 1 jutaan yang rilis di tahun ini. Kemudian untuk build quality-nya, HP ini cukup bagus, soalnya bagian belakangnya ini bahannya metal. Sama kayak Max Pro M1. Asus Zenfone Max M2 rilis di tahun 2018. Spesifikasinya antara lain chipsetnya menggunakan Snapdragon 632 dengan GPU Adreno 506. RAM-nya ada dua pilihan, 3GB dengan internal 32GB atau RAM 4GB dengan internal 64GB. Kemudian layarnya 6,2 inch, resolusinya HD+ 720p. Walaupun cuma 720p, tapi menurut saya kualitas layarnya cukup bagus, nggak kalah sama HP 1 jutaan yang rilis di tahun 2020. Asus Zenfone Max M2 ini punya 2 slot SIM card dan 1 slot micro SD. Jadi kita bisa gunakan 2 SIM card sekaligus dengan 1 micro SD untuk tambahan penyimpanan data. Untuk baterainya, Max M2 ini punya baterai dengan kapasitas 4000 mAh. Kapasitas segini di tahun 2020 masih tergolong cukup. Selama saya pakai, baterainya bisa bertahan seharian penuh dengan SOT 6-7 jam. Jadi baterainya memang awet banget dan bisa diandalkan. Untuk pengecasannya butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi HP ini belum support fast charging dan sayangnya masih menggunakan port micro USB. Untuk OS-nya, Zenfone Max M2 ini menggunakan stok Android yang basisnya Android 9 Pie dan kemungkinan nggak dapat update ke Android 10. Lalu bagaimana dengan performa gamingnya? Di game PUBG Mobile, Max M2 bisa dapat settingan grafis balance medium atau smooth high. Jadi lumayan banget HP 1 jutaan bisa smooth high di PUBG Mobile. Waktu dipakai main juga cukup oke. Gyroscope-nya berfungsi dengan baik dan selama saya main nggak ada lag maupun stuttering. Nge-lag itu juga bisa karena koneksi internetnya juga ya. Kemudian di game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa settingan rata kanan dan mode high frame rate-nya on. Kemudian waktu dipakai main game juga sangat lancar. Saya nggak ngalamin lag sama sekali main Mobile Legends di HP ini. Untuk kameranya, Zenfone Max M2 ini punya kamera belakang dengan resolusi 13 MP f1.8 dan 2 MP depth sensor. Kamera depannya 8 MP dengan bukaan f2.0. Hasil fotonya cukup bagus, cuman warna langitnya agak lebay. Memang ini ciri khas HP Asus, warna biru langitnya terlalu berlebihan. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita lihat hasil foto Asus Zenfone Max M2.
Kemudian untuk perekaman videonya, Zenfone Max M2 bisa merekam video 4K 30 fps tanpa stabilisasi atau EIS. Kalau mau stabil, resolusinya harus diturunin ke Full HD 1080p. Kemudian kamera depannya bisa merekam video Full HD yang cukup stabil. Sayangnya kameranya agak terlalu ngezoom. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat hasil videonya. Oke, ini contoh kamera depan dari Asus Zenfone Max M2. Ini resolusinya 1080p dan stabilisasinya aktif ya. Jadi silakan dinilai hasil videonya. Oke, ini hasil video 4K dari Asus Zenfone Max M2. Ya, yang jelas ini stabilisasinya mati ya. Jadi pasti goyang-goyang. Ini saya jalan pelan. Oke, ini hasil video kamera belakang dari Asus Zenfone Max M2. Resolusinya Full HD dan stabilisasinya aktif. Silakan dinilai hasilnya. Pertanyaannya, apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2020? Jawabannya sangat layak. Asus Zenfone Max M2 ini masih sangat bagus di tahun 2020. HP ini bisa jadi pertimbangan buat kalian yang lagi nyari HP di harga 1 jutaan. Pada waktu video ini dibuat, varian RAM 3GB dijual dengan harga 1,4 juta, sedangkan RAM 4GB dijual dengan harga 1,7 juta. Asus memang sudah nggak jualan HP murah lagi di Indonesia, jadi kalau mau beli mesti cepat-cepat supaya nggak kehabisan stok. Oke, segitu aja review dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Kadek Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.